Nah, itu secara teorinya kita bisa sebenarnya melakukan secara manual begitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau menggunakan software, itu untuk menduga fungsi kegagalan dan menduga fungsi kegagalan kumulatif, ya, kita bisa menggunakan software R. Fungsi yang bisa kita manfaatkan adalah fungsi hazard.km. Fungsi hazard.km. Ini ya. Di mana fungsi hazard.km ini dia memanfaatkan dugaan fungsi survival dari, jadi lihat yang di dalam kurung ini ya, ini harus diperoleh dulu ya, harus diperoleh dulu, yaitu program R-nya udah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini program ini nyambung dengan pertemuan sebelumnya. Jadi pertama kita harus duga dulu dugaan fungsi survivalnya, kemudian pakailah perintah hazard.km, maka kita nanti bisa dapatkan dugaan fungsi kegagalannya ya. Baik kegagalan di sebuah titik maupun kegagalan di interval, baik kegagalan fungsi kegagalannya maupun fungsi kegagalan kumulatif. Nah, tetapi yang si fungsi hazard.km ini itu belum ada langsung di software R-nya. Kita harus ambil dari web ini. Ya. Di web ini disediakan fungsi hazard fungsi di dalam R ya untuk menduga fungsi hazard. Ya, jadi fungsi hazard.km itu harus diambil dulu dari alamat web yang di bawah. Nah, nanti setelah kita gunakan functionnya hazard.km, kita dapatkan, katakanlah kita simpan di dalam ESTH, maksudnya ini adalah estimated H, ya, dugaan kegagalan. Nah, nanti karena tadi ada 4 versi ya. Jadi 4 versi, ada H tilde, ada H topi, ada H besar tilde, ada H besar topi ya. Jadi ada 4 versi tadi ya, ada 4 versi. Nah, itu nanti diambil satu persatu ya. Yang jelas di sini udah mencakup semuanya. Nah, ketika mau ngeplotnya diambil satu persatu. Plot yang pertama adalah time versus H tilde. Jadi yang pertama itu nanti T versus, nah ini ya, yang pertama. Kemudian yang kedua time versus H hat ya. Jadi yang kedua nanti ini ya, yang kedua. Yang ketiga time versus H besar hat. Yang ketiga ini. Kemudian yang keempat nanti time versus H tilde. Oke, jadi kita memperoleh 4 versi. Masing-masing 2 versi ya untuk fungsi kegagalan dan fungsi kegagalan kumulatif. Nah, sebelum diplot, kita dapatkan dulu masing-masing angkanya ya. Masing-masing angkanya. Ini kan ceritanya kita ngolah yang data sebelumnya ya. Makanya ini tidak serta-merta bisa diperoleh sebelum kita menjalankan yang program yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini hasilnya nanti ya. Ini adalah TJ-nya ya. Ini adalah TJ, waktu di mana terjadi event ya. 10, 19, 30 dan seterusnya ya.
Kemudian ini NI-nya, risetnya, anggota risetnya. Kemudian ini DI-nya adalah banyaknya event di waktu kegagalan tersebut. Nah, ini H topi, ini H tilde, ini H besar topi, ini H besar tilde. Ditambahkan di sini ada standar errornya, ya, ada standar errornya. Saya nggak jelaskan rumus standar errornya, ya, tetapi sesungguhnya mudah aja karena sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai variansi dari dugaan fungsi survival, ya. Jadi ini pasti terkait nanti kalau mau mencari variansi dari dugaan fungsi hazard kumulatif ataupun hazard biasa, yaitu pasti nyambung dengan variansi dugaan fungsi survival. Ya. Nah, di output fungsi hazard.km ini, dia udah termasuk ini ya, standar error dari hazard kumulatif. Jadi ini adalah variansi dari H besar topi T, gitu ya, diakarkan. Nah, ini adalah standar errornya. Nah, kalau kita mau plotkan, ini plotnya, ya. Ini plotnya. Jadi kita bisa lihat di sini. Tadi yang H tilde itu adalah kegagalan di dugaan fungsi kegagalan di apa? Di titik atau di interval? Titik. Di titik ya. Nah, ini kan, ini di titik ya. H tilde itu di titik, H topi di interval. Ya. Nah, sehingga bisa kita lihat ini ya. Jadi ini adalah fungsi, ini dugaan fungsi kegagalan di titik, ini dugaan fungsi kegagalan di interval. Kalau kita lihat kalau di titik ya kelihatannya kegagalannya naik terus nih, ya. Ini kan datanya data tentang ibu-ibu yang memasang alat KB ya. Jadi laju kegagalannya, laju untuk berhenti menggunakan KB-nya makin lama makin naik. Ya. Makin lama makin naik. Gitu. Nah, ini kalau yang interval yang bawah, di interval sini rendah, kemudian naik, kemudian turun lagi, naik, dan naik. Jadi ini adalah dugaan fungsi kegagalan. Nah, yang ini adalah dugaan fungsi kegagalan kumulatif, ya. Dugaan fungsi kegagalan kumulatif. Karena kegagalan kumulatif tampaknya mirip ya. Mirip dia. Jadi yang ini dengan ini ternyata mirip ya. Coba kita lihat di angkanya sini. Ya, ini mirip nih. Ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Ya, dekat-dekat lah ya. Berakhir di sini. Oke, ada pertanyaan tentang menduga fungsi kegagalan dan kegagalan kumulatif? Jelas ya?